Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mada Cindy Fatika dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan video tentang pengeringan bahan pangan. Nah, di dalam video ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, definisi dan macam-macam pengeringan bahan pangan. Yang kedua, mekanisme pengeringan bahan pangan. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi bahan pangan. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengeringan bahan pangan. Yang pertama, definisi pengeringan bahan pangan. Di sini sudah jelas pengertian pengeringan bahan pangan menurut berbagai sumber, yang pada intinya pengertian pengeringan itu sendiri yaitu menurunkan kadar air agar dapat memperlambat laju kerusakan produk akibat aktivitas biologi maupun kimia. Adapun macam-macam pengeringan bahan pangan terdiri dari 2 macam, yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pengeringan alami terdiri dari 2 macam, yaitu pengeringan dengan sinar matahari, yang kedua pengeringan dengan rumah kaca atau surya. Sedangkan yang buatan, pengeringan terdiri dari 2, yaitu pengeringan mekanis dan pengeringan vakum. Pengeringan alami dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan rumah kaca atau surya. Pengeringan dengan sinar matahari itu dilakukan dengan contohnya dengan menjemur ikan selama kurang lebih 3 hari jika cuaca cerah, atau membalik-balikan ikan sebanyak 4-5 kali agar pengeringan merata. Biasanya dilakukan oleh para nelayan yang ingin mengeringkan ikannya. Kemudian yang pengeringan rumah kaca, contohnya pengeringan itu dilakukan dengan menggunakan rumah pengering surya berpelindung kasa yang tembus cahaya pada bagian atas, sehingga pengeringan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk bagian bawah dan samping digunakan kasa berwarna gelap atau hitam, sehingga panas yang masuk tidak langsung keluar tetapi terkumpul di rumah pengering, sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Pada pengeringan buatan terdiri dari 2, yaitu pengeringan mekanis dan pengeringan vakum. Untuk pengeringan mekanis, alat pengering biasanya berupa ruang atau kabinet dengan udara panas yang ditiupkan di dalamnya. Hal pokok yang membuat pengeringan ini lebih baik pada pengeringan alami yaitu yang pertama itu suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat diukur. Yang kedua, sanitasi dan kebersihan atau higienis dapat lebih mudah dikendalikan. Pemanasan udara dalam pengeringan mekanis ini dapat dilakukan dengan menggunakan pipa-pipa yang berisi uap panas di dalamnya, kemudian logam atau batu yang dipanaskan dengan api, kemudian elemen pemanas listrik, kemudian pemindahan panas dengan mesin pendingin. Kemudian pada pengeringan vakum, pengeringan vakum itu sendiri itu merupakan salah satu cara pengeringan bahan dalam suatu ruangan yang tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara atmosfer. Pengeringan ini dapat berlangsung dalam waktu relatif cepat walaupun pada suhu yang lebih rendah daripada pengeringan atmosfer. Dengan tekanan uap air di dalam udara yang lebih rendah, air pada bahan akan menguap pada suhu rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan bahan pangan. Jadi, pengeringan bahan pangan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri merupakan faktor yang berasal dari bahan pangan. Contohnya, faktor-faktornya yaitu yang mempengaruhi, yang pertama yaitu luas permukaan dari bahan pangan, kemudian kadar air awal bahan pangan, kemudian komposisi kimia bahan, dan yang terakhir tekanan parsial dalam bahan pangan. Sedangkan
Faktor eksternalnya merupakan faktor yang berasal dari lingkungan atau alat. Faktor-faktor tersebut meliputi suhu, tekanan, kelembapan udara, dan waktu. Kita lanjut, pengaruh pengeringan bahan pangan. Terdapat 7 pengaruh pengeringan terhadap bahan pangan. Yang pertama yaitu pengaruh pengeringan terhadap nilai gizi bahan pangan. Yang kedua, pengaruh pengeringan terhadap protein. Yang ketiga, pengaruh pengeringan terhadap mikrobia. Yang keempat, pengaruh pengeringan terhadap lemak. Yang kelima, pengaruh pengeringan terhadap aktivitas enzim. Keenam, pengaruh pengeringan terhadap zat warna dalam bahan pangan. Dan yang terakhir, pengaruh pengeringan terhadap akseptasi bahan pangan. Pengaruh pengeringan terhadap akseptasi bahan pangan di sini dimaksudkan akseptasi itu berarti dapat diterima. Jadi maksudnya potensi untuk bahan diterimanya itu menjadi tinggi. Video yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.